Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif. Oke, kali ini kita lagi ngerjain mobil Alphard AMH 20 tahun 2012 nih. Nah, untuk gejala keluhan kali ini, suara mesinnya agak kasar nih guys pada saat awal mesin hidup. Nah, ini kemungkinan dari balancer shaft yang udah aus karena kilometer juga udah tinggi ya. Sekarang kita coba dulu hidupin mesin untuk dengerin suaranya guys. Yuk bang, starter. Oke, ini udah masuk posisi D ya. Oke guys, suaranya agak sedikit ada bunyi ker di area panci oli nih. Gas. Gas. Oke guys, jadi kemungkinan ini bunyi dari balancer shaft ya. Jadi bunyinya ada sedikit ker gitu di area panci oli mesin karena kilometer juga udah tinggi. Nah, kita mau coba cek dulu nih, turunin balancer shaft. Nanti kita lihat kondisinya si balancer shaft itu seperti apa. Kemungkinan ini sudah oblak ya. Ini spare partnya udah kita siapin nih. Nah, ini dia balancer shaft 2 piece, sama kita juga mau sekalian ganti fan belt. Oke guys, kita lagi proses nih untuk nurunin balancer shaft. Kita udah topin posisi kiri crankshaft di 0 derajat. Sekarang mau nurunin panci oli mesin nih. Bak geser. Oke guys, kita lagi proses nurunin balancer shaft nih. Ini slidernya udah diturunin. Nanti kita sekalian bersihin. Biasanya ada serpihan-serpihan pengunci balancer di sini nih. Kalau belum hancur gini sih nggak terlalu parah ya. Tapi kalau sampai hancur itu serpihannya nyumbat di sini nih. Kita coba cek dulu kondisi balancer shaftnya nih. Bakatnya di mana? Oh, Ini tadi di sini bang. dapetin kali sama lu. Ayo, tinggal situ. Oke. Wah. Udah. Nggak mau keras. Oke guys, balancer shaftnya udah turun nih. Kita cek gimana kondisinya nih. Ayo bang, boleh diangkat? Nggak ada bang, nggak oblak. Bukan bang. Lupa bang, udah lama. Iya, hilap ya. Wah, belum diangkat aja udah bisa
dioblakin ya, tandanya udah lumayan parah tuh oblaknya. Oke. Jadi gejalanya balancer shaft itu kayak gini nih guys, oblak dulu, terus kalau dibiarin lebih lama nanti dia bisa hancur nih gearnya. Nih gejalanya oblak dulu kayak gini. Kalau tetap dibiarin dipasang kondisi kayak gini, nanti lama-lama gearnya ini hancur nih, karena dia bahannya karbon. Penguncinya ini udah getas, makanya dia nggak ngunci, akhirnya oblak, gear belakangnya nggak rigid lagi ya. Nah kalau tetap dibiarin nggak diganti, itu dia bisa hancur gearnya, karena ini bahannya karbon yang belakang nih. Kenapa dia didesain karbon? Karena dia bersinggungan terus sama gear crankshaft di atas. Kalau ini dibuat kuat, dibikin dari logam, nanti bisa-bisa crankshaftnya yang kalah tuh gearnya. Kalau kayak gitu bisa biaya gantinya lebih mahal ya dibanding ganti balancer shaft. Makanya balancer shaft ini didesain bahannya karbon. Untuk gear nomor 1, gear nomor 2 juga bahannya sama nih, karbon nih. Dia bisa hancur juga kalau dibiarin dalam kondisi aus, nanti dia bisa berefek gearnya ini hancur guys. Kita kalau ganti itu satu set, gear balancer shaft nomor 1 sama gear balancer shaft nomor 2. Nah apa efeknya kalau gear ini hancur? Nanti dia nyumbat di strainer. Mana strainer tuh? Nah ini ya strainer oli mesin nih. Jadi strainer itu saringan juga sama filter oli, cuman yang di dalam panci oli mesin, beda sama filter oli yang di luar yang bahannya kaleng. Ternyata di dalam karter juga ada strainer lagi nih. Sebelum oli mesin naik ke atas, dia disaring dulu di strainer filter ini bagian dalam. Kalau dia kesumbat gear balancer shaft, otomatis nanti olinya nggak naik ke atas. Jadi part-part mesin di bagian atas nggak dapat pelumasan guys, tentunya lebih bahaya efeknya. Nah ini metalnya kita cek, metalnya bagus, nggak baret, aman ya, bisa kita pasang lagi. Jadi sekarang kita proses dulu untuk pembersihan housing balancer shaft, panci oli mesin, strainer oli nanti kita bersihin nih. Bagian dalamnya kita buka. Oke guys, kita mau proses nih untuk pemasangan balancer shaft. Nah kita liatin dulu kondisinya balancer shaft yang baru. Ini tentunya nggak oblak ya. Teman-teman yang sering ikutin video kita pasti tahu tuh. Kalau yang baru ini rigid, kondisinya nggak oblak sama sekali karena dia penguncinya lengkap. Mau dicoba dulu bang? Coba dulu biar sah. Nah ini rigid, ini keras ya, nggak bohongan kan bang ya, bener ya? Tangan gua sampai sakit bohongan. Kiranya acting gitu, nggak oblak. Nah udah, yuk pasang. Ini udah lumasin? Udah dong. Oh iya dong. Oke sip. Sekali jadi bang. Nah kayak gini guys posisi topnya nih. Bandulnya harus sejajar di bawah semua, terus tanda titik di gear balancer shaftnya ini ada di atas, dan posisi mesin di posisi top ya, nggak boleh sembarangan. Oke, terus apa lagi bang? Pulang. Belum beres, gue masang sendiri gitu. Oh iya, udah jago kan? Susah sendiri mah gua. Kolokan. Anjir. Udah, yuk pasang. Kita pasang balancer shaft guys ke crankcase. Ya.
Ini mana? Oke guys, setelah balancer naik nih kita momen kekencangan baut balancer shaft ya, 220 kgf. Jadi kencangannya nggak bisa sembarangan, harus pas sesuai SOP karena bisa berefek ke shaft balancernya. Kalau terlalu kendor dia bisa aus ke shaftnya ya, dia baret ntar, bisa bikin bunyi juga di metalnya tuh. Nah setelah di momen 220 kgf ditambahin lagi tuh 90 derajat Celcius. bukan, dingin tuh panas ya. Enggak. Kanan dikit. Lagi. Udah. Tar dulu. Naik dulu bentar. Ya udah. Muter gimana? Udah pas. Depan dulu ya. Udah. Udah. Yuk. Oke guys, kita udah selesai ganti balancer shaft mesin 2Z Toyota Alphard ini. Mesin baru hidup. Kita cek ulang untuk suara mesinnya ya setelah ganti balancer shaft. Masuk deh bang. Gas. Oke guys, jadi sekarang suara mesinnya lebih halus ya dibanding awal sebelum kita ganti balancer shaft. Karena tadi di awal itu ada bunyi ker di bagian bawah panci oli mesin yang disebabkan oleh balancer shaft yang kondisinya udah oblak ya guys. Ini kilometernya 100.000 km. Informasinya dari awal pembelian mobil baru belum pernah ganti balancer shaft, dan kita juga bisa tahu dari warna silennya, karena warna silennya itu masih abu-abu. Yang tadi di panci oli itu warnanya kayak gini nih, abu-abu nih. Kita bisa kenalin dari warna silen. Silennya masih bawahan. Kalau udah ganti itu biasanya warnanya hitam guys. Nah, kita temuin kondisi balancer shaftnya udah oblak, dan ini kita ganti. Sekarang suara mesinnya jauh lebih halus guys. Kita coba dengerin di bawah nih. Coba sekali lagi bang, masuk air bang. Gas. Gas. Oke sip. Oke guys, jadi seperti itu untuk video kita kali ini ya, penggantian balancer shaft. Nah kita liatin dulu nih untuk kilometernya, ini 100.000 km guys. Kilometer bang.
Nah 100.000 km ya, ini memang dari awal belum pernah ganti balancer shaft. Jadi tentunya dari kilometer itu bisa ketahuan bahwa kondisi balancer shaft sudah aus, karena rentan usianya itu 80.000 km atau 5 tahun ya. Jadi rentan usia untuk balancer shaft pada kendaraan Toyota Alphard, Velfire, Camry, Harrier, Estima dan Previa itu 80.000 km harus wajib cek ya, karena kalau nggak terdeteksi dibiarin dalam kondisi oblak nanti lama-lama dia bisa hancur guys. Kalau udah hancur itu efeknya lebih parah lagi. Nah oke. Jadi apabila ada repair service atau penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi ya guys. Nanti kita bisa bantu untuk pengecekan terlebih dahulu dan kita lakukan penggantian apabila kondisi balancer shaftnya sudah oblak. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.